Kesalahan presentasi yang harus dihindari, ini hal yang harus kamu simak ketika kamu melakukan presentasi ya. Oke, selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini, kita akan membahas tentang tips sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya kali ini kita bahas tentang bagaimana presentasi yang bagus, ya. Presentasi skripsi kah, tesis, bahkan disertasi bersama saya Profesor Tirta Musitama. Terima kasih banyak, kita akan langsung membahas tema hari ini, kesalahan presentasi yang harus dihindari oleh kalian semuanya kalau mau presentasinya bagus. Apa saja? Langsung, poin yang pertama adalah materi presentasi kalian panjang banget, jangan terlalu panjang. Nah, karena itu akan bertele-tele ya, memakan waktu, padahal waktu presentasi kamu pasti singkat, paling hanya 10-15 menit, atau kalau tesis mungkin 15-20 menit. Kadang-kadang disertasi pun hanya 15-20 menit gitu ya, paling lama 30 menit. Nah, tentu disesuaikan. Siapkan 10-15 slide yang singkat, padat, ya, berisi tentunya, dan sedikit kata-katanya atau kalimatnya. Ingat, bukan dikopas-kopas dari tesis, skripsi, disertasi ke dalam PowerPoint atau dalam keynote atau dalam presentasi kamu ya, bukan. Tetapi di situ adalah ada key point-nya yang powerful yang nanti kamu bisa jelaskan, dan di situ kamu tambahkan gambar, data, ilustrasi, itu yang paling penting untuk membangun, memperjelas argumentasi kamu. Nah, ini yang paling penting. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah jangan menyampaikan jargon-jargon, terlalu banyak jargon-jargon. Apa itu jargon-jargon, Prof? Itu kamu ngomong sesuatu yang sebenarnya kamu juga nggak ngerti. Istilah-istilah yang tinggi-tinggi gitu ya, yang abstrak-abstrak, yang padahal dalam naskah skripsi atau tesis atau bahkan disertasi itu nggak ada. Karena ini karya akademik, maka harus lugas, straight to the point, langsung pada poinnya apa, jelas, fokus, tidak bertele-tele ya, dan harus mudah dimengerti. Definisinya apa? Bicara tentang, topik X misalnya, bicara tentang terminologi X, itu definisinya apa? Jelas. Apa yang dilihat, apakah hubungan A terhadap B kah, B terhadap C kah, ya pengaruh ini terhadap itu, jelas. Jadi tidak bertele-tele dan tidak pakai jargon-jargon. Ini bukan kampanye ya, walaupun sekarang lagi kampanye pilpres ya. Tapi ini adalah presentasi ilmiah. Ingat, ini presentasi ilmiah ya, bukan tempat Anda membual-bual atau Anda menyampaikan hal yang tidak berdasar atau sedang bercerita kayak di kedai kopi gitu ya, bukan ya. Nah, yang ketiga adalah pernyataan Anda tanpa dasar yang kuat. Nah, ini terkait dengan yang kedua tadi, soal jargon-jargon ya. Karya akademik yang dipresentasikan dari hasil penelitian tentu harus punya dasar yang kuat ya. Dasar yang kuat itu argumentasinya harus kuat ya. Setiap pernyataan harus disertai penjelasan. Ada data, ada informasi, ya. Strukturnya biasanya gini, statement, ya, kamu punya statement apa gitu ya, pernyataan apa, nah kemudian didukung oleh argumentasinya apa, datanya mana. Kalau dibilang sesuatu itu bagus, bagusnya seperti apa, dideskripsikan, kalau jelek, jeleknya seperti apa. Nah, adakah angkanya, adakah grafiknya, ya. Tentu ini kan semua sudah dilakukan karena ini mempresentasikan hasil penelitian kamu. Jadi bukan sedang melakukan penelitian gitu ya. Tentulah di sini yang poin yang ketiga, harus pernyataan yang kuat, punya dasar yang kuat, dan bukti-buktinya juga harus, mendukung. Nah, yang keempat adalah jangan terlalu banyak ngeles. Nah, kalau pas kamu menjawab pertanyaan. Ini gawat banget ya, presentasinya udah panjang-panjang, kalau kamu ada pertanyaan, dikasih pertanyaan kamu ngeles, muter-muter ke mana-mana. Sebenarnya kalau kamu ngeles ya, itu maksudnya bertele-tele lah ya, ngeles itu kamu, apa namanya, berputar-putar gitu, playing around dalam, sebenarnya kamu nggak ngerti jawabannya, tapi kamu nggak mau menjawab langsung bahwa kamu nggak ngerti gitu. Saya paham sih kamu pasti berusaha untuk menjawab ya, tetapi usahakan kalau ada memang pertanyaannya itu, kalau kamu ngerti ya kamu langsung menjawab, ya kan. Jangan ada pembukaan yang macam-macam panjang-panjang, sedangkan waktunya kan, waktu tanya jawab juga terbatas. Apalagi kalau pengujinya banyak gitu. Jadi setiap pertanyaan itu harus dijawab secara langsung. Intinya apa? Nah gitu, jangan berputar-putar karena kamu kalau berputar-putar itu berarti kamu tidak tahu sebenarnya ya. Ingat, nah tipsnya gimana? Kalau kamu nggak tahu jawabannya, coba, eee, berpikir jawaban yang kira-kira topiknya itu terdekat, ya kan? Kamu asosiasikan gitu ya dari, kira-kira, jawaban dari pertanyaan itu, gitu. Walaupun kalau memang kamu nggak ngerti, kamu harus ngomong, "Oh nggak ngerti," atau memang di luar skopnya dari penelitian ini, misalnya begitu ya. Nah kemudian, yang kelima adalah terlalu menggebu-gebu, nih kayak saya nih, terlalu menggebu-gebu banget ya kan?
wah mau presentasinya, wah seperti pidato yang seperti kampanye gitu ya. Ya saat video ini dibuat ya malah kampanye pilpres ya guys ya, ya. Nah tapi bukan kayak gitu ya. Ini adalah forum akademik, presentasi akademik yang dipentingkan adalah kamu juga harus tahu intonasinya kapan naik, intonasinya kapan turun, kapan datar gitu ya. Nah jangan seperti orang marah-marah, ya kan. Ada nih presentasi mahasiswa yang seperti orang marah-marah kepada dosen pembimbing dan pengujinya, gitu. Saking menggebu-gebunya, saking bersemangatnya, mungkin semalam latihannya gitu ya, waktu mau presentasi itu luar biasa gitu. Karena memang ya spiritnya bagus lah gitu ya. Nah, di sini ya itu dikurangi ya, menggebu dalam arti ada antusiasme ya, kamu semangat itu bagus, tapi jangan seperti nadanya tuh jangan naik terus gitu intonasinya ya. Nah kadang-kadang ada naiknya, kadang ada turunnya gitu. Kadang ada kuatnya, kadang ada lemah lembutnya gitu ya. Nah itu adalah hal yang penting yang kamu harus, dalami, kamu harus lakukan. Itu kesalahan-kesalahan 5 hal tadi yang harus kamu hindari. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kamu semua ya. Nah tentu bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan kalau kamu melihat, menilai bahwa materi video ini bermanfaat silahkan di-like dan juga share kepada teman-teman yang lain. Oke, saya doakan kamu semua yang lagi skripsi, kelar skripsinya, sukses menjadi sarjana, yang jadi lagi ngerjain tesis, kelar tesisnya jadi magister, dan yang lagi berjuang nih Bapak Ibu yang lagi berjuang jadi doktor dengan disertasinya, bisa sukses dengan disertasinya dan segera meraih gelar doktor. Terima kasih banyak, jangan lupa lihat juga video-video saya yang lainnya ya. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Jangan lupa tetap semangat para pejuang skripsi, tesis, dan disertasi. Sampai ketemu lagi.